Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, pelatih, izin rekan-rekan. Pertama di sini saya sebagai moderator ingin mengadakan sebuah diskusi dalam rangka menyelesaikan tugas asinkronus pertama, tugas kelompok pada agenda ketiga ini. Untuk selanjutnya mungkin saya perkenalkan, nama Muhammad Irhan dan ketiga anggota kelompok saya, Fajri Fitrah dari Jakarta, Alfian Ervanda dari Ternate, kemudian Talia Kurnia dari Jambi. Nah, untuk tugas yang pertama ini, tugas kelompok yang pertama ini, kita akan membahas sebuah video yang telah kita tonton sebelumnya, dan kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang masalah yang ada di video tersebut, kemudian pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut, dan yang ketiga solusi atau saran apa yang bisa kita berikan terkait video tersebut. Tentunya permasalahan, pembelajaran, dan juga solusi yang kita akan kemukakan itu masih terkait dengan agenda ketiga, yaitu manajemen ASN, kemudian yang kedua Wall of Government, dan yang ketiga yaitu tentang pelayanan publik, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin kita akan memaparkan satu orang apa pendapatnya setelah menonton video tersebut. Pertama silahkan dari Alfian dari Ternate, silahkan paparkan permasalahan apa yang ada di video tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya melihat video tadi, dapat saya uraikan bahwasanya untuk kedudukan dan peran PNS yang nomor poin A untuk saya, pokok permasalahannya yaitu adalah Basarnas perlu meningkatkan kualitas SDM dalam bidang kesehatan. Ya, dapat dilihat tadi dalam wawancaranya Pak Syauki tadi itu menekankan bahwasanya Basarnas juga perlu SDM yang yang mempunyai kapasitas di bidang kesehatan. Lalu selanjutnya adalah Wall of Government. Basarnas memiliki sinergitas tinggi antara stakeholder di seluruh wilayah Indonesia dan bidang SAR. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, bidang pelayanan SAR publik, maksud saya, Basarnas terkendala kurangnya SDM ataupun alutsista dalam pemerataan kantor yang kurang memadai menjadi kendalaan utama dalam kegiatan SAR. Dan kurangnya elemen sempurna dalam 4 sehat dan 5 sempurna tadi yang sudah dibilang Pak Syauki dalam upaya pemaksimalan operasi. Lalu untuk selanjutnya yang dapat saya petik dari pembelajaran dari video tersebut, yang pertama adalah dalam poin manajemen ASN, yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Lalu untuk Wall of Government sebagai stakeholder utama dalam kegiatan pencarian dan pertolongan, Basarnas tidak berdiri sendiri dalam operasinya, melainkan memiliki sinergitas dalam operasi SAR dengan beberapa stakeholder yang terkait. Lalu untuk pelayanan publik, Basarnas sebagai alat atau aparatur negara dalam mewujudkan dan menjalin keamanan dan pelayanan masyarakat dalam bidang SAR. Lalu untuk permasalahannya tadi dan solusinya, kami dapat menyimpulkan bahwasanya Basarnas peningkatan kualitas SDM dalam bidang kesehatan tadi, yaitu program dalam pelatihan maupun pendidikan yang memfokuskan SDM dan dapat berdampak melebarkan jenjang karir pada SDM Basarnas, khususnya R-Square. Lalu untuk yang kedua, Basarnas terkendala kurangnya sumber daya manusia ataupun alutsista dan pemerataan kantor yang tadi itu, bahwasanya saya dapat memberikan solusi. Yang pertama adalah pengadaan alat dan alutsar menjadi solusi utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam operasi SAR untuk mendukung keberhasilan operasi tersebut. Lalu untuk yang kedua, sinergitas dengan beberapa stakeholder maupun instansi yang terkait menjadi sebuah solusi dalam permasalahan keterbatasan alat maupun alut. Seperti itu. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan. Terima kasih Alfian atas pemaparannya. Untuk selanjutnya silakan Talia paparkan apa yang bisa diambil, permasalahan apa yang ada di sana, dan solusi apa yang bisa ditawarkan. Silakan.
Izin rekan-rekan, saya akan memaparkan pokok masalah manajemen ASN. Itu yang pertama, perlunya penambahan personil. Yang kedua, perlunya peningkatan SDM yang berkualitas. Terus, whole of government. Itu dengan adanya Deputi Tenaga dan Pembina Potensi, jadi Basarnas bisa membina potensi-potensi SAR yang ada di Indonesia maupun di kementerian, lembaga, dan masyarakat sekalipun. Jadi setiap kantor SAR mempunyai program setiap tahunnya, yaitu melatih potensi-potensi SAR. Kemudian pelayanan publik Basarnas yang fokus terhadap korban jiwa, mencari dan menolong dan mengevakuasi menyelamatkan korban jiwa. Kemudian pelajaran yang bisa didapat atau lesson learned, yang pertama manajemen ASN. Walaupun dengan personil yang belum cukup dan armada juga yang kurang untuk kegiatan-kegiatan SAR, tetapi tetap maksimal personil dan armada yang ada. Itu merupakan tenaga yang ada dan juga rasa kecintaan terhadap NKRI karena tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, whole of government, yaitu pemerintah telah memberikan apa yang dibutuhkan oleh Rescuer, contohnya tunjangan resiko tinggi dikarenakan Rescuer memiliki tugas yang membuktikan kemampuan dan resiko kecelakaan tinggi. Yang ketiga, pelayanan publik. Setiap hari Basarnas menerima kejadian yang membutuhkan pertolongan minimal 10-20 hari di seluruh Indonesia maupun di Basarnas. Dan memiliki kantor SAR sebanyak 44 di seluruh Indonesia. Dikarenakan dan perencanaan tersebut, kita perlu mendekatkan pelayanan khusus pada masyarakat dan dibuka SAR di bawah naungan kantor SAR agar pelayanan dapat diberikan Basarnas dapat berlangsung dengan cepat dan tepat. Kemudian permasalahan. Yang pertama, kurangnya personil yang seharusnya dibutuhkan sebanyak 7.000, tetapi personilnya sebanyak 3.321. Solusinya dengan cara merekrut potensi SAR yang berada di daerah-daerah seperti kepolisian, TNI, dan organisasi-organisasi yang dilatih sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan atau pembinaan potensi SAR. Yang kedua, kurangnya alutsar. Solusinya melakukan pengadaan setiap bulannya dan mendata apa saja yang dibutuhkan dari yang terpenting. Yang ketiga, personil Rescuer yang tidak kompeten. Kemudian solusinya dilakukan pelantikan di daerah maupun di balai yang dilakukan pelatihan di daerah maupun di balai yang dilakukan secara rutin. Baiklah, ini paparan saya. Terima kasih. Terima kasih Thalia atas paparannya. Untuk selanjutnya silakan Pak Jeri dari Jakarta. Ya, izin rekan-rekan, izin pelatih untuk memaparkan tentang uraian pokok masalah yang terjadi dalam video tersebut. Dalam manajemen ASN, menurut saya yang sudah dipaparkan semua ya. Dan menurut saya juga dalam manajemen ASN tidak terlalu bermasalah ya, karena disebutkan juga di situ penerapannya dalam video tersebut sudah berjalan dengan baik, di mana telah adanya tunjangan risiko yang merupakan hak dari pegawai yang mempunyai pekerjaan beresiko tinggi. Untuk kekurangan-kekurangannya sendiri tadi sudah disampaikan oleh Thalia ya. Kemudian dalam wall of government sendiri, sinergitas antara Basarnas dan potensi-potensi SAR dalam melaksanakan operasi SAR sendiri pun sudah baik ya. Tapi ada kekurangannya di mana belum adanya posar-posar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia. Seperti contohnya yang di Palu terjadi bencana, di Donggala juga terjadi bencana. Nah, yang membackup potensi SAR sendiri di sana. Sinergitasnya sudah baik, cuman
perlu ditambahkan lagi posar-posar di wilayah Indonesia. Selain itu, di pelayanan publik sendiri, yang tadi sudah disampaikan dalam video oleh Pak Saugi sendiri adalah tentang kurangnya kamera satelit ya, yang kita tahu sendiri itu sangat berguna untuk Basarnas sendiri maupun instansi-instansi lainnya, karena kita dapat mengetahui titik-titik di mana terjadinya bencana secara real time. Seperti itu. Halo Pak Jeri, ya silakan lanjut. Terputus tadi ya? Ya terputus tadi ada. Terputus. Sekarang ada. Baru sampai mana? Sampai tadi. Kamera citra tadi. Kamera. Ya kamera. Ya, diperlukannya kamera satelit ya, yang dimana sangat berfungsi bukan hanya untuk masa diri, tapi untuk instansi-instansi lain juga sangat berfungsi, terutama untuk mengetahui titik di mana terjadinya bencana secara real time ya. Untuk solusinya sendiri tadi sudah dipaparkan mengenai pengadaan personil, penambahan SDM yang berkualitas, dan satu lagi mungkin bisa nanti diusulkan di rapat-rapat DPR tuh biasanya untuk anggaran seperti pengadaan alat-alat seperti yang saya bilang tadi, kamera seperti itu, kamera satelit. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Pak Jeri. Untuk selanjutnya saya juga akan memaparkan apa yang telah saya tonton di video tersebut, beberapa hal. Pertama, perihal permasalahan yang ada di video tersebut. Memang yang pertama, kurangnya personil menjadi salah satu catatan bagi Basarnas, karena dari jumlah 7.000 yang ideal baru ada 3.321 yang ada. Nah, jika ini terjadi, ini akan membuat susah ketika nanti ada bencana yang cukup besar, di mana memanajenya sangat susah. Ini menjadi permasalahan di manajemen ASN. Yang kedua, dalam world of government, karena memang ini salah satu bentuk sinergitas, bentuk kerjasama kita dengan instansi lain, kadang ada permasalahan di mana perizinan menjadi masalah. Salah satu contohnya memang seperti yang diutarakan oleh Pak Syauki, tempat operasi tersebut itu tidak sembarang kapal bisa berlabuh. Tapi untungnya masalah tersebut langsung bisa diatasi karena pihak dari Pertamina langsung membantu. Kemudian untuk pelayanan publik, karena memang untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tentunya Basarnas harus cepat, tepat, dan namun tetap aman. Nah, dalam video tersebut, Kepala Badan SAR Nasional Pak Sogi menyampaikan ada 4 hal yang perlu ditingkatkan. Cuman dari 4 hal tersebut hanya satu yang belum terrealisasi, yaitu kamera satelit. Nah, untuk apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut, yang pertama, bagaimana beliau memaksimalkan sumber daya manusia yang terbatas sehingga dalam memanage pun tidak kesulitan, meskipun tadi sumber daya yang jauh dari ideal, dari 7.000 hanya ada 3.000 sekian. Nah, kemudian dalam mode of government, kita tahu bahwa operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat Lion Air itu melibatkan begitu banyak unsur.
baik itu instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Nah, pembelajaran yang bisa saya ambil adalah bagaimana beliau membangun hubungan yang baik dengan instansi lain, terutama dengan instansi pemerintah, sehingga bisa banyak membantu pencarian dan pertolongan. Contohnya salah satunya itu banyak sekali penyelam yang terlibat, tidak hanya dari Basarnas tapi dari TNI, kemudian dari komunitas ikut membantu juga. Kemudian untuk pelayanan publik, karena kita tahu untuk melaksanakan kegiatan dan pencarian dan pertolongan harus didukung juga dengan peralatan yang memadai. Nah, dalam video tersebut beliau telah mewujudkan 3 dari 4 hal yang harus ada. Cuman memang tadi hanya 1, yaitu yang tidak terlaksana itu kamera satelit. Nah, adapun solusi yang bisa saya tawarkan perihal masalah tadi, yang pertama memang harus adanya pengadaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya peralatan yang tersedia. Itu bisa dilaksanakan tiap bulan atau tiap tahun sekali, sehingga jumlah personil bisa bertambah dan mencapai porsi yang ideal seperti itu. Kemudian perihal pelayanan publik harus ditingkatkan dengan para rescuer atau para anggota Basarnas harus tetap terus berlatih sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik. Mungkin sekian pemaparan dari saya juga. Intinya memang permasalahan yang menjadi fokus di Basarnas kurangnya anggota. Anggota yang harusnya idealnya di Indonesia itu 7.000, sekarang hanya baru sekitar 3.000 lebih seperti itu. Kemudian kurangnya peralatan juga menjadi masalah pokok. Kemudian bagaimana membangun hubungan yang baik dengan instansi lain ini menjadi penting yang harus kita lakukan seperti itu. Sekian diskusi perihal materi asinkronus kedua, asinkronus pertama, tugas kelompok di agenda ketiga ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini ya? Berapa menit kita record tadi? Gak nanya ke lu. Talia. Jangan mau Talia. Sudah ya berarti. Gimana lagi ini? Gua. Anjir direkor duluan gua mungkin. Udah dimatiin. Oh, Udah dimatiin, Bang? Udah. Jadi itu sudah langsung di-upload di YouTube. Anjir gua doang yang kagak textbooks. Yang apa? Kagak textbooks. Gua juga banyak yang nggak textbooknya sih, udah ditulis cuman banyak yang nggak dibaca. Yang penting Nggak ngomongnya.